Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Friska, saya dari kelas akuntansi 19F dengan nomor induk mahasiswa 1057311201119. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas MIT untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang diberikan kepada kami, yaitu untuk membuat beberapa contoh soal yang akan dipresentasikan atau disajikan melalui video yang saya buat sekarang ini. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa contoh soal tersebut. Baik, langsung saja saya akan memperlihatkan beberapa contoh soal yang telah saya buat. Nah, misalnya untuk kepemilikan penuh, contoh soalnya seperti ini. Nah, PT Analta membeli 100% saham biasa PT Bira pada tanggal 31 Desember seharga 190 juta. Data dari laporan posisi kedua perusahaan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut. Nah, ini kita bisa lihat data-datanya, ada yang dari induk perusahaan dan juga ada yang dari anak perusahaan. Kas, piutang, persediaan, bangunan, sampai dengan saldo laba. Nah, pada tanggal kombinasi bisnis, nilai buku dari aset dan liabilitas PT Bira mendekati nilai wajar, kecuali untuk persediaan yang mempunyai nilai wajar sebesar 84 juta, serta bangunan dan peralatan yang mempunyai nilai wajar sebesar 165 juta. Nah, kita diminta untuk buat jurnal eliminasi yang diperlukan dan juga kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Bagian A dulu ya. Nah, di sini untuk membuat jurnal eliminasi yang diperlukan, kita harus tahu dulu biaya perolehan investasinya berapa. Dan nah, ini biaya perolehan investasinya ini kita bisa lihat di bagian ini, investasi pada saham PT Bira, yaitu sebesar 190 juta. Nah, untuk nilai buku, kita ambil akun saham biasa dan saldo laba. Nah, kita masukkan nilai pada perusahaan anak ya, yaitu 60 dan 90 juta. Nah, jadi jumlah dari 60 tambah 90 juta itu sebesar 150 juta. Nah, kurang nih 190 dikurang dengan 180 juta, itu dia mendapat selisih sebesar 40 juta. Nah, untuk jurnalnya itu pada saat pembelian saham, investasi saham PT Bira pada kas sebesar 190 juta. Untuk jurnal eliminasi, nilai-nilai yang kita tulis tadi yang di sini, kita pindahkan ke sini untuk eliminasi, yaitu saham biasa, saldo laba, dan selisihnya. Ada investasi saham PT Bira sebesar 190 juta. Ini jumlah ini 60 juta tambah 90 juta tambah 40 juta itu dengan 190 juta. Nah, untuk mengalokasikan selisih, kita ambil ini kan tadi ada kenaikan 2 akun toh, yang ini yang di atas ini. Nah, ini persediaan dan bangunan dan peralatan itu sebesar 28 juta pada persediaan dan 18 juta pada bangunan dan peralatan. Kita pindahkan ke sini. Kita tulis juga di sini. Jumlahnya yaitu 46 juta. Untuk membuat kertas kerja, ini kan tadi kita sudah buat jurnalnya toh, jurnal eliminasi yang diperlukan toh. Ini ada jurnal eliminasi yang diperlukan. Nah, sedangkan untuk membuat kertas kerja laporan keuangan konsolidasian, semua akun yang terdapat datanya ini, yang dari kas sampai dengan saldo laba, kita pindahkan semuanya ke sini. Kita tulis ulang di sini. Nah, untuk jurnal eliminasi, ini nilai dari persediaan ini kita pindahkan semua ke sini. Dari ini, dari 18 juta, 28 juta, dan selisihnya pun kita pindahkan. Ini tadi. Setelah kita masukkan semua nilai-nilainya, semua nilai yang ada di jurnal tadi ini yang kita buat, ini kita pindahkan juga ke sini.
dari saham biasa, saldo laba, dan juga selisihnya pun kita pindahkan ke sini. Setelah kita semua pindahkan nilai-nilainya, kita jumlahkan nih. Ini yang dibilang konsolidasi. Kita jumlahkan nih dari 36 tambah 19 juta sama dengan 55 juta. 97 juta tambah 40 juta sama dengan 130 juta sampai dengan di sini saldo laba. Kalau misalnya model akunnya seperti ini, kita tambah Mi juga 230 tambah 150 juta tambah 18 juta. Nah, kalau misalnya ini kan sudah habis ya, 190 dikurang 190 karena dia di bagian kredit. Nah, ini kita berikan dalam kurung karena ini dia terdapat selisih 6 juta di sini. Jadi kita taruhkan dalam kurungnya. Nah, jadi seperti ini modelnya. Jadi dia balance di sini pada jumlah aset keseluruhannya dan juga pada jumlah liabilitas keseluruhannya. Jadi balance sama dengan 782 juta dan 782 juta. Untuk soal kedua, itu untuk kepemilikan tidak penuh. Kepemilikan tidak penuhnya. Nah, ini. Misalnya saya ambil contoh kepemilikan tidak penuh seperti ini. Pada tanggal 31 Desember, PT Minato mengakuisisi 80% kepemilikan saham. Kan tadi 100%, sekarang dia tidak mengakuisisikan sahamnya 100%, melainkan 80% saja. 80% kepemilikan saham dari PT Ori Cimaru dengan harga sebesar 120 juta. Berikut adalah neraca kedua perusahaan pada tanggal akuisisi. Jadi ini terdapat akun-akunnya yang tadi. Akun-akunnya. Ada PT Minato dan PT Ori Cimaru. Nah, kita diminta untuk buatlah jurnal untuk mencatat pencatatan PT Ori Cimaru dan kita disuruh buat kertas konsolidasi dan neracanya. Yang pertama kita buat dulu jurnalnya. Ini investasinya itu kan sebesar 120 toh. Ini 120. Ada PT Minato. Nah, kita ambil juga akun untuk saham biasa dan saldo laba sebesar 30 juta dan 50 juta. Jadi di sini kita lihat di PT Ori Cimaru. Kan di sini kita ambil tadi investasinya karena di sini kosong nih nilai investasinya. Jadi kita ambil di sini. Nih 30 tambah 50 kan kita mau mencatat di PT Ori Cimaru. Kan? Nah, terus ini kepemilikan 80%. Kepemilikan 80% ini didapat dari 80 juta dikali dengan 80% kepemilikan saham. Jadi jumlah ininya saham biasa, saham saldo labanya itu dikali lagi dengan kepemilikan 80% kan dia hanya kepemilikannya itu hanya 80% toh. Nah, sebesar 64 juta. Dapat hasil dari 64 juta. Nah, selisihnya itu 120 dikurang dengan 64 juta. Dia mendapat selisih sebesar 56 juta. Nah, jadi ini penyelesaian untuk nilai-nilai yang kita letakkan nanti di sini. Nah, untuk bagian A itu jurnalnya. Pada saat pembelian saham itu investasi di PT Ori Cimaru pada kas sebesar 120 juta yang ini tuh. 120 juta. Untuk jurnal eliminasi investasi ini kita masukkan akun saham biasa dan saldo laba dan juga selisihnya sebesar 56 juta.
Jadi jurnal untuk eliminasi itu saham biasa, saldo laba, selisih pada investasi di PT Orochimaru dan kepentingan non pengendali. Nah, kepentingan non pengendali ini yang 16 juta ini itu didapat dari 120 dikurang 30 juta dikurang 50 juta dan dikurang 56 juta sebesar 16 juta. Nah, jadi untuk jurnal eliminasi selisih, jadi kita bikinkan juga nih jurnal eliminasi selisihnya, yaitu kas pada selisih sebesar 56 juta. Ya, 56 juta. Nah, untuk bagian B, untuk kertas kerjanya sebenarnya sama aja tadi untuk kepemilikan penuh. Akun-akun yang ada di atas tadi ini, data-data yang ada di sini, kita pindahkan lagi ke bawah sini. Kita masukkan nilai-nilai yang ada di jurnal yang tadi toh, yang ini, yaitu yang ini 120, 56, selisih, dan tuh, kita masukkan semua. Dari selisihnya, terus juga dari kepentingan non pengendalinya, kita masukkan semua nilai-nilainya. Terus juga dari saldo labanya itu 30 dan 50. Yang ada di jurnal itu kita masukkan lagi ke kertas kerjanya. Nah, konsolidasinya itu ya seperti tadi, kita jumlahkan yang ini. 25 misalnya tambah 10, tambah 56, kan 91 juta. Nah, next lagi 30 tambah 15 juta, 45 juta. Sampai di sini, kepentingan non pengendali. Nah, kalau misalnya ada satu akun, misalnya kredit, misalnya ini toh, kredit ini toh, nah ini kita kurang misalnya 120 dikurang dengan 120, hasilnya pasti tetap 0. Jadi hasilnya itu kayak begini, seperti ini. 556 juta dan 556 juta. Jadi balance sih konsolidasinya. Nah, next untuk neracanya, neraca konsolidasi itu seperti ini, kita pisah misalnya kewajibannya, aset kewajibannya, untuk akun kewajiban dan untuk akun aset. Gitu, ini sudah saya pisah. Modelnya seperti ini. Balance toh 556 juta. Jadi mungkin itu adalah beberapa contoh soal yang saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan saya itu kurang jelas dan mungkin bagi kalian itu tidak menarik sama sekali. Tapi di sini kita masih sama-sama belajar. Saya Ika Friska mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.